Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Yesus yang tinggal di dalamku. Saudaraku ya. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat keempat. Roma pasal 6 ayat keempat. Yang sudah dapatkan katakan Oke, sudah dapat ya, kita baca bersama ya. Roma 6 ayat keempat. 3, 2, 1. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, ini adalah ayat di mana terjadinya perubahan di dalam hidup kita. Saudaraku, ada dua hal yang terjadi di sini. Yang pertama dikatakan bahwa kita dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, saudaraku ya. Jadi kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, saudaraku. Saudaraku, ini adalah kasih karunia. Hari ini kita akan belajar ada dua jenis kasih karunia yang kita alami, yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, kasih karunia yang pertama, Tuhan berikan melalui kematian Dia. Saudaraku, waktu Tuhan menanggung semua dosa kita, Dia menanggung semua hukuman kita. Dia disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, ditinju, dipukul, diludahi, ditombak, saudaraku, dan terakhir disalib, saudaraku. Itu Dia sedang menanggung semua dosa kita. Yesus yang tidak berdosa ini mengambil semua dosa kita dan kemudian mengambil juga semua hukuman atas dosa tersebut, menanggungnya pada tubuhnya sendiri, dan kemudian mati bagi kita, masuk ke dalam kerajaan maut untuk kita, saudaraku. Itu adalah kasih karunia pertama. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, kita tidak mampu bayar, namun orang lain melakukannya bagi kita. Orang lain membayar bagi kita. Itu namanya kasih karunia, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam kematian Yesus ada satu kasih karunia. Kasih karunia di mana kita tidak mampu untuk lepas dari dosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Dari Adam terus turun-temurun sampai ke generasi kita, nggak ada satu orang pun yang tidak lepas dari dosa. Nggak ada satu orang pun yang bisa lepas dari dosa. Nggak ada satu orang pun. Semuanya hidup di dalam dosa. Semuanya dicengkram oleh dosa. Kita pengen lepas, nggak bisa. Kita berusaha lepas, nggak bisa, saudaraku. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kutuk. Upah dosa adalah terpisah dari Allah, saudaraku. Itu adalah gambaran daripada dosa, saudaraku. Kita nggak bisa lepas. Nah, Yesus mengambil dosa itu pada dirinya. Dia yang tidak berdosa mengambil semua dosa kita. Itu kasih karunia. Tetapi kemudian yang kedua adalah ketika Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Ini adalah kasih karunia yang kedua, saudaraku. Kita kalau tidak memiliki hidup yang baru, saudaraku, seperti yang Tuhan rancangkan, maka kita akan menjalani hidup yang biasa lagi, saudaraku. Kita akan menjalani hidup yang biasa, hidup yang mudah dikalahkan oleh iblis, saudaraku. Dan Tuhan tidak menginginkan demikian. Dulu ketika Adam diciptakan, saudaraku, dia menjadi hidup yang baik. Tapi ketika dia menjalani hidup yang baik, ditipu oleh iblis. Ditipu oleh setan, saudaraku. Dan kemudian dia jatuh. Dia kehilangan semuanya, saudaraku. Dan Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Dia tidak mau kita mengalami hal yang dialami oleh Adam lagi. Dia mau kita hidup dalam kemenangan. Hal yang pertama adalah Dia singkirkan semua dosa, sehingga dosa kita yang masa lalu, yang masa sekarang, yang masa depan, semuanya Dia udah bereskan dulu. Sehingga nggak ada lagi urusan kematian kekal itu. Nggak ada lagi. Nggak lagi ada urusan terpisah dari Allah. Itu udah beres. Tetapi untuk hidup dalam hidup yang baru, saudaraku, Tuhan pengen hidup yang berkemenangan. Hidup yang bisa menang melawan semua pergumulan. Hidup yang bisa
hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, ada perbedaan antara Adam dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita mengalami kasih karunia yang kedua. Tapi semua kasih karunia itu harus diterima oleh iman. Kasih karunia yang pertama adalah kita dihapus dosa kita dan semua hukumannya. Dan semua kasih karunia harus terima iman. Yesus sudah mati bagi semua orang di muka bumi ini, seluruh dunia. Dari yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Tapi apakah semua orang diselamatkan? Enggak. Hanya orang yang memiliki iman, percaya, menerima dengan iman dia, barulah mereka diselamatkan. Orang di luar sana nggak percaya kepada Yesus. Mereka nggak menerima Yesus. Mereka nggak diselamatkan. Walaupun Yesus mati buat mereka. Karena kasih karunia harus diterima oleh iman. Tetapi kasih karunia yang kedua juga hal yang sama. Yesus memberikan hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang hebat, yang luar biasa. Dan Tuhan sudah sediakan. Tapi banyak orang nggak percaya. Banyak orang hanya percaya bahwa dia sudah diampuni dosanya. Banyak orang percaya bahwa keselamatan itu hanyalah berbicara tentang pengampunan dosa dan tidak masuk neraka, masuk surga. Itu tok, saudaraku. Mereka nggak percaya ada kehidupan yang baru, yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ketika kau nggak percaya, kau nggak bisa dengan imanmu menerima itu, karena kamu nggak percaya. Namun kalau kau percaya, maka itu yang akan kita terima. Nah, saudaraku, Tuhan mau memberikan kita kehidupan yang terbaik. Ketika dia bangkit, dikatakan apa? Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan kita dibangkitkan bersama Yesus, menerima hidup yang baru, saudaraku. Dan dalam hidup yang baru, Tuhan mengajarkan pada kita, jangan lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Saya nggak mau jelaskan tentang ini lagi. Bapak Ibu yang masih bingung-bingung, dengar khotbah saya yang bulan lalu ya, tentang daging versus roh gitu. Nah, kemudian Tuhan mau supaya kita merespon, mau menerima dengan iman kita kehidupan yang baru. Ketika kita merespon, maka Tuhan pengen tinggal di dalam hidup kita. Waktu kita merespon, kalau kita mau merespon, Tuhan, aku mau hidup yang baru. Bukan hanya merespon tentang pengampunan dosa, tetapi merespon tentang hidup yang baru. Tuhan, aku pengen hidup yang baru, Tuhan. Aku pengen mengalami hidup yang sudah kau sediakan, hidup yang baru itu. Hidup yang luar biasa itu. Nah, ketika kita mau merespon, Tuhan pengen masuk di dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Bagaimana cara kita merespon, saudaraku? Ada dua hal, saudaraku, mari kita lihat. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku, Tuhan ngomong, kalau seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Ada satu hal yang Tuhan ulang dua kali di sini ya. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti firmanku, melakukannya, ia akan dikasihi Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia, dan menyatakan diriku kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, kalau ia menuruti firmanku, Bapakku akan mengasihi dia. Tadi juga, dia akan dikasihi Bapakku. Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang. Kami itu siapa? Ya, Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus akan datang dan diam bersama-sama dia. Saudaraku, syarat yang paling utama, kalau kau pengen supaya Tuhan itu tinggal di dalam kehidupanmu, yang pertama adalah kau harus mengasihi firman Tuhan. Kalau kau mencintai firman Tuhan, itu artinya kau mencintai Tuhan. Kalau kau betul-betul mengasihi firman Tuhan, kau betul-betul mau menuruti, melakukan firman Tuhan, Tuhan ngomong apa? Bapa mengasihi kamu. Aku akan menyatakan diriku kepadamu. Dan aku dan Bapa akan diam, akan datang dan diam di dalam kamu.
Saudaraku, itu adalah syarat utama, saudaraku. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak mempercayai firman Tuhan, kita nggak mau menurutinya, kita nggak mau melakukannya, dan kita berpikir Tuhan mau tinggal bersama kita, kita salah paham. Nggak ada begitu, saudaraku. Tuhan ngomong, kalau kau betul-betul mau mengasihi aku, kau harus dengar firmanku, kau harus baca firmanku, kau harus menurutinya, kau harus melakukannya. Kalau kau melakukannya, kau menuruti, kau mempercayainya, aku akan menyatakan diriku, dan aku akan datang kepadamu. Bapakku akan mengasihi engkau, aku pun akan mengasihi engkau, dan kami akan diam di situ. Saudaraku, Tuhan mau diam di situ. Nah, saudaraku, dan Tuhan ngomong di dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Dia katakan begini, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, Tuhan pengen tinggal di dalam diri kita. Dan dia ngomong gini, Rasul Paulus ajarkan kepada kita, kau mau nggak Tuhan tinggal dalam dirimu? Aku nasihatin kamu ya, untuk kemurahanmu, ya enggak? Kamu persembahkanlah tubuhmu. Tubuh kita ini adalah ini. Tubuh ini adalah yang berinteraksi dengan dunia. Tubuh ini yang berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan semua ciptaan Tuhan. Dengan kelima panca indera kita, mata kita, hidung kita, tangan kita, semua. Kelima panca indera kita ini, dari tubuh kita ini, akan berinteraksi dengan seluruh dunia. Baik ciptaan Tuhan yang maupun kepada sesama, saudaraku. Dan Tuhan ngomong, persembahkan tubuhmu. Karena Yesus pengen hidup di dalam diri kita. Dan Yesus pengen menggunakan tubuh kita. Sehingga Yesus sekarang sudah naik ke sorga, tetapi dia mau hidup melalui tubuh kita, berinteraksi dengan orang-orang itu, dan menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya melalui diri kita. Dia mau menggunakan mata kita, dia mau supaya mata kita melihat apa yang dia mau lihat. Dia mau supaya telinga kita mendengar apa yang dia mau kita dengar, saudaraku. Dia mau kita melakukan apa yang dia mau kita lakukan, saudaraku. Persembahkanlah tubuhmu. Bukan sekedar persembahkan tubuh. Tuhan, aku mau. Dia ngomong apa? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, kudus dan berkenan. Yang pertama yang harus hidup, saudaraku. Artinya apa? Berapa banyak? Saya ini sering melayani orang ya. Kadang-kadang orang itu sudah sakit ya, udah sakit parah, udah hampir mati. Dia ngomong apa? Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Udah sekarang, udah mau mati, aku nanti melayani Tuhan. Berat. Lagi hidup, lagi sehat, lagi kuat, lagi gini, layani oh Tuhan. Ya enggak? Lakukanlah sesuatu untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Jangan sudah mau mati, banyak janji. Pokoknya nanti kalau Tuhan bisa sembuhkan, aku mau lakukan sesuatu. Aku mau gini, aku mau begitu. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu, tapi tubuh yang hidup. Bukan tubuh yang sekarat. Bukan tubuh yang sudah loyo. Amin, saudaraku. Yang hidup dan yang kudus. Kudus. Tuhan itu adalah kudus. Dia nggak bisa, dia mau tinggal di dalam diri kita, tetapi sementara kita gunakan tubuh kita dengan cara yang nggak benar. Kita rusakin tubuh kita. Kita hidup dalam perjinahan. Bagaimana kita membawa Yesus yang ada di dalam diri kita, kita ajak dia untuk berzina, saudaraku. Kita ajak dia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kita ajak dia untuk berjudi, untuk mabok, untuk narkoba. Tidak bisa. Persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Banyak tindakan-tindakan kita barangkali tidak berkenan. Ketika kita hidup di dalam dusta, hidup dalam bohong, Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan katakan apa? Orang berdusta, iblislah bapaknya. Ya, kalau kita hidup di dalam sebagai anak iblis, bagaimana kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Tidak bisa. Tuhan ngomong apa? Persembahkanlah tubuhmu. So, Yesus pengen tinggal dalam diri kita. Itu adalah syarat di mana kita merespon bahwa Tuhan, aku pengen hidup yang baru. Aku pengen kau tinggal di dalam diriku. Untuk itu Tuhan, aku mau hidup di dalam firman-Mu. Aku mau menurutinya. Tinggallah di dalamku. Datanglah
dan tinggallah di dalamku. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar. Terus kalau Tuhan tinggal di dalam diri kita, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan inginkan? Kenapa Tuhan pengen tinggal di dalam diri kita? Yang satu, mari kita lihat. Ketika Tuhan datang dalam diri kita, dia ada satu maksud yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus, si pencipta segalanya itu, ada di dalam diri kita. Dia pencipta. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Tidak ada apapun yang tidak diciptakan, bukan yang di luar dia. Nggak ada. Semuanya diciptakan di dalam dia, saudaraku. Yesus, pencipta itu, mau tinggal di dalam diri kita. Betapa hebatnya, luar biasa. Nah, Yesus ajar kita di dalam Yohanes pasal 15. Mari kita baca. Yohanes pasal 15. Ayat 5. Akulah pokok anggur. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting yang kering dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Tuhan ngomong, Tuhan ajar kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 7-nya, tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam kamu. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu. Kenapa? Maka kamu akan berbuah banyak. Terus Tuhan katakan, kamu tidak bisa berbuah dari dirimu sendiri. Kamu nggak bisa. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku. Saudaraku, Tuhan mengerti, Tuhan ajarkan kita sesuatu. Bahwa kamu nggak bisa menang dengan kekuatanmu sendiri, kamu pasti kalah. Kamu akan depresi, kamu akan kalah, kamu akan frustasi, kamu nggak bisa menang. Kamu nggak bisa menghasilkan, kamu nggak bisa berbuah. Karena apa? Karena kamu nggak tinggal di dalam aku. Kau harus melekat sama seperti pokok anggur dan rantingnya. Ranting itu dapat makanan, ranting itu bisa menghasilkan buah. Bukan karena rantingnya hebat, karena dia tinggal di pokok anggur itu. Dan semua makanan dia, semua nutrisi, seluruh kehidupan dia, bahkan sampai dia bisa berbuah, semua dapatnya dari pokok anggur. Kalau ranting ini dipotong jalan sendiri, nggak bisa, mati, dia akan menjadi kering. Dia akan mati, dia nggak mungkin menghasilkan. Dan dia katakan kita itu adalah seperti itu. Dan Tuhan mau supaya kita ini mengerti, kamu tuh, kenapa kamu gagal terus? Kenapa kamu nggak pernah berhasil? Kenapa nggak ada terobosan? Karena kamu tidak hidup sebagai ranting yang melekat kepada pokok anggur. Karena kau nggak hidup di dalam Yesus. Karena Yesus tidak hidup di dalam kamu. Karena firman Tuhan nggak hidup di dalam kamu. Makanya kamu gagal terus. Makanya kamu nggak pernah berhasil. Kamu frustasi. Karena apapun yang kau kerjakan, kamu rasanya, kok Tuhan nggak menyertai. Bukan Tuhan nggak menyertai. Kamu pengen lepas dari dia. Kamu pengen hidup dengan caramu sendiri. Kamu pengen sebagai ranting, pengen berbuah sendiri. Tanpa melekat kepada pokok anggur. Hari ini Tuhan ajar kepada kita. Dia mau tinggal di dalam diri kita supaya kamu bisa mengalami segala yang sudah dia siapkan. Hidup yang baru yang sudah disiapkan. Dan semua yang terbaik itu ada di dalam dia. Dan Tuhan ngomong. Tuhan ajarkan, kalau kau tinggal di dalam aku di dalam kamu. Kalau firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dan Tuhan mau supaya kita menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam dia, kita bisa minta apa saja.
Di dalam Dia. Supaya apa? Kalau kamu berbuah banyak, kamu minta, dan kemudian kamu menerimanya, kamu menghasilkan banyak, kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita itu menghasilkan banyak, Tuhan mau kita diberkati, supaya Bapa dipermuliakan. Amin, saudaraku. Tuhan mau supaya Dia tinggal dalam diri kita, sehingga kita bisa memiliki segala sesuatu yang Dia udah sediakan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, artinya kita mau menggunakan kekuatan kita sendiri. Tuhan ngomong apa? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku. Gak bisa. Kalau hari ini kita melihat diri kita, kalau engkau melihat dirimu gak berkemenangan, dirimu selalu kalah, dirimu selalu gagal, barangkali kamu sedang berusaha dengan kekuatan sendiri. Tuhan ajar, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Izinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Karena Dia pencipta yang penuh kuasa, begitu dahsyat itu, ada di dalam diri kita. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 itu, bunyinya demikian di dalam bahasa Indonesia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi ini terjemahannya tidak tepat. Saya akan bacakan terjemahan di dalam bahasa Inggris. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, yang menguatkan aku. Saudaraku, bukan hanya menanggung segala sesuatu, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Harus melalui Yesus, saudaraku. Karena Yesus itu yang bisa. Kamu nggak bisa. Kita nggak bisa. Kemampuan kita nggak bisa. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus, ketika Yesus tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Yesus, firman Tuhan ajarkan kepada kita, I can do all things. Aku dapat melakukan segala sesuatu. Saudaraku, kita bertanya-tanya, masa terlalu muluk firman Tuhan nih? Maksudnya barangkali bukan begitu. Masa kita bisa melakukan segala sesuatu? Enggak. Saudaraku, seringkali kita melihat diri kita ini, kita mengecilkan diri kita karena kita melihat bahwa kita nggak mampu. Enggak, kita lihat aku ini nggak pinter, aku ini nggak sekolah tinggi, aku ini nggak punya pengalaman, aku ini nggak ada duit, aku nggak ada koneksi, aku nggak begini, aku nggak begitu. Saudaraku, kita melihat diri kita, kadang-kadang kita berpikir aku nggak bisa lakukan apa-apa. Kita nggak berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Kita nggak berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang mulia, yang luar biasa. Karena apa? Karena kita udah terbiasa dengan sesuatu yang buruk, saudaraku. Karena kita melihat diri kita memang nggak punya potensi, nggak punya kapasitas seperti itu, saudaraku. Tapi itu adalah dulu. Itu adalah kehidupan lama. Dan ketika Yesus mati, Dia bangkit, Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Apapun masa lalumu. Engkau mungkin lahir dari keluarga, dari latar belakang yang gak bagus. Engkau mungkin mengalami hidup yang gak bagus. Engkau mungkin pernah diperlakukan tidak bagus, saudaraku. Engkau sendiri bahkan membenci dirimu karena keadaanmu yang tidak bagus, saudaraku. Itu adalah masa lalu. Siapapun yang ada di dalam Tuhan, ketika engkau menerima Tuhan, saudaraku, Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Hidup yang baru ini berlaku bagi semua kita. Dari latar belakang apapun, engkau memiliki hidup yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Dan Dia katakan apa? Bukan dengan kekuatan kemampuanmu, tetapi karena engkau melekat, engkau tinggal di dalam aku, kau minta kepadaku, dan engkau akan menerimanya. Artinya kita menerima itu karena kita minta. Kita minta, dan kita menerimanya. Sehingga Roma pasal 11 ayat ke-36, kita harus mengerti. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu adalah dari Dia.
Kalau kita berhasil memperoleh sesuatu, kita berhasil memperoleh berkat, mendapatkan pelanggan, mendapatkan berkat, mendapatkan apapun yang terbaik, sesuatu hal yang luar biasa. Saya mau kasih tahu, Tuhan kasih tahu itu dari Dia dan oleh Dia. Apa maksudnya oleh Dia? Artinya Dia yang bikin skenario, Dia yang pertemukan kita dengan orang-orang ini, Dia membuat kesempatan, Dia membuat mata kita melihat peluang, Dia membuat semuanya. Itu oleh Dia. Dan itu datang dari Dia. Tapi itu juga untuk kemuliaan Dia. Ya enggak? Wah, jadi ketika kamu minta kepada Dia, kau akan menerimanya. Dia akan buat skenario. Dia akan membuat segala sesuatu sehingga kau menerimanya. Dan kemudian, dan itu mempermuliakan Bapa. Seperti yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 15. Yesus pengen tinggal dalam diri kita. Dan Dia mau supaya kita bisa melakukan segala sesuatu. Diajarkan kepada kita bahwa di dalam dirimu itu ada kuasa yang begitu hebat yang dari Tuhan. Markus 11 ayat ke-22 bunyinya demikian. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudaraku, ini adalah sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, apa enggak terlalu berlebihan? Masa ngomong sama gunung yang benar Tuhan? Tidak bisa. Saudaraku, Tuhan mau ngajarkan kepada kita bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Yesus yang berjalan di atas air. Yesus yang membangkitkan orang mati. Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Yesus itu ada di dalam diri kita. Dan Dia mau kita percaya bahwa engkau telah diberi kuasa. You can do all things. Saya dapat melakukan segala sesuatu. Dia mau kita percaya. Bukan karena kamu dapat melakukan segala sesuatu. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Yesus. Amin, saudaraku. Melalui Yesus. Dan Dia kasih tahu. Kau hanya perlu percaya. Seberapa percayanya kamu, itulah sebesar itulah kau akan menerima. Sampai ketika kau bisa percaya, tidak ragu sedikit pun, maka itu kau akan menerimanya. Tentu saja berapa banyak kita bisa percaya, kita bisa menggeser gunung itu. Bukan gunung yang Tuhan maksudkan, tetapi segala sesuatu yang menghalangi ada di depan kita. Tuhan ngomong, percayalah kepada Allah. Bukan kamu, Allah. Jangan percaya kepada diri kita, jangan percaya kepada kekuatan kita, tapi percaya kepada Allah. Percaya bahwa Bapa dan Yesus itu tinggal di dalam diri kita. Percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berkata kepada sesuatu masalah, sesuatu rintangan, sesuatu yang berat di depan kita yang rasanya tidak tergeserkan, tidak tergoyahkan, dia itu harus pergi. Dan ketika kau percaya dia pergi, dia pasti pergi. Dia katakan, kalau kau percaya, kau tidak ragu, kau tidak bimbang, dan percaya bahwa apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Ini bukan dikatakan oleh murid-muridnya, ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, apa yang kau percayai, kalau kau tidak bimbang, kau percaya bahwa itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Tapi kalau kau sendiri ragu-ragu, maaf, banyak sekali anak Tuhan yang berdoa. Dia berdoa namun dia tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Banyak sekali. Seringkali ketika kita melihat orang yang sakit, kalau kita diminta untuk doakan orang sakit. Ketika kita melihat orang itu keadaannya buruk, saudaraku, keadaannya sudah parah, saudaraku. Maka kita berpikir, wah. Tidak bisa. Ini udah berat ini waduh. Kita sendiri udah gak percaya bahwa dia bisa sembuh. Terus kita mau mendoakan dia sembuh, saudaraku. Kita nggak melihat dengan matanya Yesus.
Kita nggak melihat, kita nggak bekerja melalui Yesus. I can do all things through Christ. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Yesus. Aku sendiri, Yesus ngomong, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi ketika kita berdoa bagi orang lain, kita harus ingat baik-baik. Kamu tidak bisa menyembuhkan dia. Sebab di luar Yesus, kamu nggak bisa lakukan apapun. Tapi ketika kau percaya bahwa engkau ada di dalam Yesus, bahwa Yesus tinggal di dalam dirimu. Ketika engkau persembahkan tubuhmu, matamu sedang dipakai oleh Yesus. Ketika Yesus sedang berhadapan dengan orang sakit itu, apa yang ingin dilakukannya? Dia pengen menyembuhkan orang itu. Dia suruh kita pergi, sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, lepaskan mereka dari kuasa jahat. Dia mau kita melakukan itu. Dia mau tinggal di dalam diri kita. Dan melalui diri kita, dia pengen tampil, dia pengen menyatakan kuasanya, dia pengen menyatakan kasihnya, dia pengen memerdekakan orang-orang itu melalui diri kita. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan ajar kepada kita bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia. Itu adalah hal pertama yang Tuhan sediakan di dalam kasih karunia waktu Dia tinggal di dalam diri kita, ya. Bahwa kita akan memiliki segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu yang di dalam Dia supaya Bapa dipermuliakan. Hal yang kedua, ketika Yesus tinggal di dalam diri kita, apa yang diingininya? Dia ingin supaya hidup kita ini adalah untuk Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 bunyinya demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup yang baru ini, Tuhan bukan hanya mau supaya kamu diberkati mengalami hal yang terbaik, engkau luar biasa, kau minta apa saja Tuhan sediakan, kau lakukan apa Tuhan akan berkati. Bukan itu saja. Tetapi hidup itu bukan untuk dirimu. Tetapi hidup ini juga untuk Tuhan. Ingat, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, Tuhan ngomong, sekarang aku hidup. Firman Tuhan ngomong, sekarang aku hidup, bukan aku sendiri. Tetapi Kristus hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus itu. Saudaraku. Jadi hidup kita bukan diri kita sendiri. Jangan hanya berpikir untuk diri kita. Tetapi biarlah kita mulai memikirkan bahwa Yesus hidup di dalam aku. Yesus hidup di dalam aku. Yesus di dalam aku. Apa yang pengen Yesus kerjakan melalui hidup aku. Ketika kau bangun pagi hari, kau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, aku hari ini bangun dalam keadaan sehat, segar. Aku bersyukur semua kasih karunia-Mu. Aku bersyukur kalau aku ada hari ini, semuanya adalah pemeliharaan-Mu. Dan aku tahu masa depanku diberkati luar biasa, sebab Engkau mempunyai rancangan yang baik buat aku. Tapi aku juga tahu, Engkau pengen pakai hidupku. Tuhan, ajar aku hari ini, pertemukan aku dengan orang-orang yang perlu Kau berkati, yang perlu Kau layani melalui diriku. Tuhan, ajar aku apa yang harus aku lakukan supaya hidupku ini berguna untuk Engkau juga, Tuhan. Sebab hidupku bukan lagi aku, tetapi Engkau juga. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, mungkin kita di dalam bekerja, kita dalam sekolah, di dalam kita melakukan apapun, dalam bisnis, dalam apapun, saudaraku. Saudaraku, Tuhan pengen pakai hidup kita, saudaraku. Kadang-kadang Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang lagi frustasi, orang lagi tawar hati, orang-orang yang lagi sudah putus asa, saudaraku. Dan Tuhan mau pakai hidup kita. Kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita mengalami segala yang terbaik daripada Tuhan. Tapi orang itu belum. Kita udah diselamatkan. Kita udah punya kasih karunia. 2 kasih karunia kita. Tapi orang itu enggak. Dan Tuhan mau pakai hidup kita. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup
atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau aku hidup, aku ini adalah untuk Tuhan. Kalau mati, matiku pun untuk Tuhan. Hidup atau mati, aku ini adalah punya Tuhan. Sebab Tuhan sudah beli lunas diri kita. Harganya sudah lunas dibayar. Hidupku bukan aku sendiri lagi. Hidupku adalah untuk Tuhan. Berapa banyak engkau hari ini engkau hidup, bahkan engkau hidup tidak bermakna. Untuk dirimu sendiri pun engkau tidak bermakna. Hidupmu engkau jalani dengan begitu ngawur, begitu tidak berarti, nggak ada sesuatu yang membanggakan, nggak ada prestasi, nggak ada apapun. Saudaraku, untuk dirimu aja nggak bermakna. Setelah kau mati, apa yang kau bawa? Tapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi perabot yang mulia bagi Dia. Amin, saudaraku. Dia mau pakai hidup kita. Bukan karena kau hebat. Kau mungkin nggak hebat. Kau mungkin betul-betul nggak hebat. Nggak ada sesuatu yang kau bisa banggakan buat dirimu sendiri. Namun ketika kau memberi dirimu, kau membuka dirimu untuk Tuhan pakai. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan akan tinggal di dalam diri kita. Dan Dia akan bekerja dengan dahsyat. Orang itu sederhana. Tapi dulu ya ketika saya pelayanan di Batam. Waktu itu kita merintis di cabang Singapura ya saudaraku ya, Pak Niko merintis. Nah saya dari Batam itu sering ke Singapura. Jadi saya main musik lah, itu saya ngajar lah dan macam-macam saudaraku. Dan satu kali ini ibu-ibu ini kita mau doa nih, ibu-ibu di Singapura nih kan. Mau doa. Dan banyak lah pendoa-pendoa sudah kumpul gitu. Hari ini akan dilayani oleh teman dari Singapura. Nah saudaraku, teman saya itu adalah seorang gadis yang biasa banget. Kelihatan seperti orang kampung, saudaraku. Dia sederhana sekali gitu, kerja pabrik, saudaraku. Dan kemudian dia datang. Nah saya datang. Dan saya udah siap-siap, udah mau main keyboard apa itu. Ibu-ibu tanya, mana yang ngajarin, yang katanya mau ngajarin kita doa yang mana? Sudah datang, saya bilang, tadi sudah datang. Kok nggak lihat? Itu, saya bilang, itu. Sekali ibu-ibu tuh lihat, langsung mereka diam. Karena apa? Tampaknya mengecewakan, saudaraku. Orangnya sederhana, kelihatan kayak orang kampung, betul-betul ya, dia memang nggak kaya gitu kan, memang sederhana, kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi mereka langsung down, mereka pikir ini hamba Tuhan yang top, wah penuh karisma, wah wibawanya langsung. Enggak, ternyata, enggak. Dan si anak ini kecil banget gitu, enggak. Ibu-ibu, hari ini kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan, enggak. Ya, sudahlah ibu-ibu, doalah menyembah Tuhan. Dan saudaraku, begitu doa dimulai, 5 menit, hanya 5 menit ketika penyembahan naik. Seluruh ruangan itu, ada puluhan orang, berapa puluh orang enggak tuh. Semua ruangan itu penuh air mata, banjir air mata, meratap, ada yang sampai di lantai, ada wow. Sampai saya shock sampai, wow, kok bisa begini? Jadi ibu-ibu tadi nggak mengharapkan dari seorang gadis kecil yang benar-benar kelihatan kampungan itu, ketika dia menyembah, Tuhan lawat dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Saudaraku, bukan kita hebat atau enggak. Kita enggak hebat. Enggak ada satu orang pun di antara kita itu berarti di hadapan Tuhan. Maksudnya hebat secara daging kita. Namun ketika kita memberikan Tuhan untuk memakai hidup kita, kita akan percaya tiba-tiba Tuhan bisa pakai kita untuk mendoakan orang. Yang kau sendiri enggak percaya, saudaraku, bahwa tiba-tiba kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Dan kemudian engkau punya kesempatan untuk berbicara tentang Yesus bagi mereka. Amin. Saudaraku, kenapa Tuhan mau tinggal dalam diri kita? Kenapa saya bilang kita beda dengan Adam? Ketika kita dipulihkan, memang secara berkat segala sesuatu kita sama dengan Adam. Tapi masalahnya Adam waktu itu hidup sendiri. Nggak, semua orang itu nggak ada yang membutuhkan pertolongan. Namun kita sekarang ini, ada 7 miliar orang di dunia ini, semuanya sedang berjalan menuju kebinasaan, menuju api neraka yang kekal. Dan Tuhan tidak rela. Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi dia mau semua murid-muridnya
semua anak-anaknya yang percaya, yang menerima dia, dipakai. Dia mau tinggal, Yesus sudah naik ke sorga, tetapi dia mau kita menjadi Yesus yang ada di muka bumi untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Surabaya ada 2,87 juta jiwa orang, dan mayoritas mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa diselamatkan. Kita mengerti. Dan Tuhan ngomong apa? Tuhan ajar kita supaya kita boleh pergi, saudaraku. Tuhan kata, saya ajak kita buka di dalam firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan mau supaya kita menjadikan semua bangsa itu murid Yesus. Hari ini 2,87 juta di Surabaya saja, mereka bukan murid Yesus. Mereka tidak tahu bagaimana selamat. Mereka sedang menuju kebinasaan, saudaraku. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudaraku, Tuhan nggak ngajarin bahwa ini akan terjadi kepada para pendeta-pendeta. Ini akan terjadi kepada mereka yang sekolah teologi S1, S2 teologi. Enggak. Tetapi mereka yang percaya, yaitu saudara dan saya. Semua kita. Karena apa? Tuhan mau. Ada begitu banyak tuhayan, 2,87, bagaimana menjangkaunya? Semua anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya dia mau tinggal di dalam diri kita. Melalui diri kita, dia akan bekerja. Makanya Yesus katakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 ayat 6 katakan apa? Kalau kita hidup di dalam, kita ngomong kita hidup dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tuhan mau kita sama seperti Kristus hidup. Saya akhiri di dalam satu firman Tuhan. Tuhan ngomong begini. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus ngomong, dia adalah terang dunia. Kalau kita ikut dia, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi kita akan mempunyai terang hidup, saudaraku. Yesus adalah terang dunia. Namun di dalam Matius pasal 5 ayat 14, dia ngomong hal yang lain. Dia katakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan tidak ngomong, jadilah terang dunia. Tidak. Tetapi kamu adalah terang dunia. Seperti dia ngomong dirinya sendiri, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi dia akan mempunyai terang hidup. Tetapi hal yang sama berlaku bagi kita. Kamu adalah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama kamu, tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Amin, saudaraku. Tuhan mau orang yang bersentuhan dengan kita itu nggak berjalan dalam kegelapan. Dia sudah dalam kegelapan. Ketika dia berjumpa dengan kita tuh bawa terang. Kita nih bawa Yesus kepada dia, sehingga dia mempunyai terang hidup. Bukannya kita ngajarin dia sesat pula, malah kita yang waduh, enggak.
ketika saya berjalan dengan orang lain, ketika orang lain mau ngajarin saya, nggak benar, saya ngomong, no, enggak. Saya harus menerangi dia. Nggak, kamu jangan lakukan itu nggak benar. Itu nggak benar. Kemudian saya akan menerangi dia. Oke? Dan saya akan menjelaskan supaya dia memperoleh terang hidup itu. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya Yesus tinggal dalam diri kita. Menjadikan kita terang dunia. Dia ngomong, akulah terang dunia. Sekarang aku sudah naik ke surga. Kamulah terang dunia itu. Kamu harus menerangi orang-orang. Jangan kamu bersembunyi. Nggak ada orang nyalakan pelita kemudian ditaruh di bawah gantang. Harus menerangi semua orang yang ada di rumah. Tuhan mau biarlah pelitamu, terangmu bercahaya dan menerangi semua orang sehingga memuliakan Bapa di sorga. Amin, saudaraku. Hari ini Yesus mau tinggal dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah seluruh hidupmu itu akan berubah menjadi yang terbaik. Engkau perlu tinggal dalam dia, bukan kehebatanmu. Kau hanya perlu melekat seperti ranting yang melekat. Ketika dia tinggal di dalam kamu, ketika kau percaya firman Tuhan, kau memegang, maka dia akan datang. Dia akan tinggal dalam dirimu. Kau boleh minta apa saja. Dan hal itu akan terjadi. Kau bukan hanya boleh minta apa saja, dia katakan, kamu bisa melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Ada perkataan di dalam mulutmu itu yang Tuhan akan teguhkan. Kalau kau percaya kepada Tuhan, kau ngomong apa saja, kau suruh dia pindah, kau suruh dia apa. Kalau kau percaya itu akan terjadi, itu akan terjadi padamu. Kalau kau berdoa, kau percayalah kau sudah menerimanya, maka kau akan menerima itu. Saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa di dalam Yesus. You can do all things. Kamu bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Itu yang pertama, terbaik, luar biasa untuk kita. Tapi selain daripada itu dia mau kasih tahu kita. Dia tinggal dalam diri kita. Hidupmu itu bukan kamu sendiri. Jangan cuma mikirin dirimu sendiri. Tapi kau harus ingat, aku pengen beragenda di dalam hidupmu. Aku pengen melalui hidupmu ini. Ada 2,87 juta jiwa di kota Surabaya ini. Diselamatkan. Kau adalah terang dunia. Kau bersentuhan dengan banyak orang. Kau perlu menerangi mereka. Dan ketika kau mau menerangi mereka, aku akan menyertai kamu dengan tanda-tanda dan kuasa. Ketika kau menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika orang itu kerasukan, kau usir, orang itu akan dilepaskan. Kau akan mengalami semua. Karena aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Aku tinggal di dalam dirimu. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri.